Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kali ini kita kembali membahas di kelas online kita, yakni pembacaan kitab Matan Al-Ghayah wat Taqrib, dan kali ini masuk kepada fasal tentang sholat. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca matannya. Faslun wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. Dan rukun sholat itu ada 18 rukun. An-niyyatu, niat, wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami. Niat yang pertama, kemudian yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri gitu ya. Berdiri, wa takbiratul ihrami, kemudian takbiratul ihram, wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan membaca al-Fatihah dengan menyertakan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat di dalamnya. Warruku'u, dan ruku', wattuma'ninatu, warruku'u wattuma'ninatu, ruku' dan dengan tumakninah. Warraf'u wal-i'tidalu, kemudian berdiri dan i'tidal, wattuma'ninatu fihi, disertai dengan tumakninah. Wasujudu, dengan sujud, wattuma'ninatu fihi, disertai dengan tumakninah di dalamnya. Wal julusu baina sajdataini wattuma'ninatu fihi, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah di dalamnya. Wal julusul akhiru wat tasyahhudu fihi, dan duduk untuk akhir ya, duduk akhir, tahiyat akhir. Wat tasyahhudu fihi, disertai dengan tasyahud di dalamnya. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalam rukunnya adalah solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimatul ula, dan salam pertama itu bagian dari bagian dari rukun dalam mazhab Syafi'i. Wa niyatul khuruji minas sholati, dan niat keluar dari sholat. Nah, ini nanti kita bahas. Wa tartibul arkani ala ma dzakarnah, dan tertib sebagaimana yang telah kita sebutkan. Baik, kita bahas satu persatu. Saya akan menjelaskan tentang rukun sholat ini. Yang pertama, dikatakan dalam mazhab Syafi'i ada rukun itu ada 18. Kalau dalam kitab ini ya, dalam kitab Matan Al-Ghayah wat Taqrib dikatakan bahwasanya rukun dalam mazhab Syafi'i terkait sholat itu ada 18 ruknan atau 18 rukun, 18 pekerjaan. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab yang lainnya, ternyata dibahas di sana ada 14 saja. Nah, ini kok bisa terjadi perbedaan? Terjadi perbedaannya adalah apakah rukun dari setiap, apakah tumakninah dari setiap pekerjaan itu masuk kepada rukun tersendiri atau digabung dengan rukun yang lainnya. Maksudnya begini, di sini ada ruku, gitu ya, ada i'tidal, ada sujud, yang mana dalam gerakan-gerakan tersebut memerlukan yang namanya tumakninah. Pertanyaannya, apakah tumakninah dalam hal ini masuk kepada rukun tersendiri atau bergabung dengan rukun sebelumnya? Ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, atau dia menjadi hitungan tersendiri? Ruku, hitungan tersendiri, tumakninah, hitungan tersendiri, i'tidal, hitungan tersendiri, kemudian tumakninah, hitungan tersendiri, sujud, hitungan tersendiri, kemudian tumakninah, hitungan tersendiri. Nah, ini yang menjadi perbedaan di dalam madhab Syafi'i itu sendiri. Maka ada yang bilang 14, ada yang bilang 18. Tapi pada intinya semuanya memerlukan yang namanya tumakninah. Begitu ya. Yang pertama, an-niyyatu, niat. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya dalam madhab Syafi'i niat itu masuk dalam kategori rukun. Kalau dalam yang lainnya, dalam madhab yang lain dia masuk dalam kategori wajib ya.
yang intinya sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Cuman bedanya kalau dalam mazhab Syafi'i, karena ini masuk dalam bagian rukun, maka dia harus berdempetan dengan pekerjaan-pekerjaan setelahnya. Tidak boleh diniatkan jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu sebelum sholat, ya, tidak seperti mazhab yang lainnya. Wal qiyamu ma'al qudrah, dan berdiri dengan semampunya gitu ya, dengan kemampuan berdiri. Maksudnya bagaimana? Kalau orang mampu berdiri, jangan sampai ketika dia mau sholat dia duduk sekalipun dia sudah sepuh. Kalau dia masih mampu berdiri, dia harus berdiri. Ya, ini maksudnya dalam al-qiyamu ma'al qudrah. Jadi kalau ada orang yang misalkan dia tidak mampu untuk melaksanakan ruku dengan sempurna, tidak mampu melaksanakan sujud dengan sempurna, boleh baginya duduk, tapi ketika dia mampu untuk berdiri untuk takbiratul ihram, maka baginya untuk melaksanakan berdiri itu semampu dia. Kemudian wa takbiratul ihram, maka kemudian ada takbiratul ihram, ini bagian dalam rukun salat. Wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan membaca Al-Fatihah dengan menyertakan bismillahirrahmanirrahim secara jahar, secara jelas sebagai bagian dari ayat dalam surah Al-Fatihah tersebut. Bagaimana maksudnya? Nih, kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, orang kalau sudah takbiratul ihram kemudian membaca Fatihah, basmalah itu harus disertakan. Nah, itulah kenapa kalau di Indonesia, ya, kalau di Indonesia biasanya bacaan basmalah itu selalu dalam jahar gitu ya, selalu terdengar. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan yang ketika kita berada di Makkah misalkan. Di Makkah itu menggunakan mazhab Hambali. Akhirnya apa? Basmalahnya dibaca sir. Allahu Akbar. Kemudian dia membaca basmalahnya dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru alhamdulillahnya dibaca dengan jahar. Nah, dalam madhab Syafi'i dikatakan wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Membaca Fatihah itu adalah rukun dalam salat, dan menyertakan bismillahirrahmanirrahim sebagai bukti bahwasanya, penekanan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Yang menjadi landasan dalam mazhab Syafi'i adalah hadis riwayat Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah mengatakan, wallahi, kata Abu Hurairah, aku ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah kemudian ketika sholat dia membaca Al-Fatihah dengan jahar. Berbeda dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik yang kemudian diambil hadis ini riwayatnya oleh ulama-ulama yang lain, dalam hal ini Hambali dan Hanafi. Maliki saya maksud ya. Dalam hal ini mazhab Maliki mengatakan kami berlandaskan dari hadisnya Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik mengatakan, aku ini sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan mereka semuanya tidak membaca basmalah di awal surat gitu ya. Jadi langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini yang menjadi landasan. Yang jelas dua-duanya merupakan hadis yang sama-sama benar. Kemudian warruku'u wa tuma'ninatu fihi. Ruku' dengan tuma'ninah, dengan menyertakan tuma'ninah di dalamnya. Ya, ruku' dengan menyertakan tuma'ninah. Kemudian warraf'u wal i'tidalu, mengangkat badan, wal i'tidal, kemudian posisi i'tidal, posisi sempurna, wa tuma'ninatu fihi, disertai dengan tuma'ninah. Wasujudu, kemudian sujud, wa tuma'ninatu fihi, disertai dengan tuma'ninah di dalamnya. Wal julusu baina sajadataini, kemudian duduk di antara dua sujud dan disertai dengan tuma'ninah di dalamnya, gitu ya. Wal julusul akhiru, dan duduk akhir atau yang kita namakan dengan tawarruk, begitu ya, posisi agak miring begini. Wal julusul akhiru wat tasyahhudu fihi, dan menyertakan syahadat di dalamnya. Ingat, kalau nggak disertakan syahadat dalam duduk tasyahud akhir, dalam duduk tawarruk, tidak menyertakan syahadat, maka nggak sempurna rukunnya dan tidak sempurna sholatnya. Harus ada syahadat di dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah, yang kemudian kita mengangkat jari kita, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyertakan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan selanjutnya itu harus disertakan. Wat taslimatul ula, dan salam pertama. Ingat, salam pertama itu adalah akhir daripada rukun salat dalam madhab Asy-Syafi'i. Wa niyatul khuruj, nah ini yang menjadi perbedaan dalam kalangan madhab Asy-Syafi'i, yakni apa?
Mereka menganggap kalau Imam Abu Syuja, beliau menganggap bahwasanya niatul khuruj harus menyertakan niat keluar dari sholat, itu bagian dari rukun gitu ya. Jadi ketika sudah salam pertama wassalamualaikum, maka harus menyertakan dalam hati niat keluar dari sholat gitu ya. Itu kalau dalam pandangan Imam Abu Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja. Cuman hal ini kalau kita buka dalam kitab Al-Iqna, dalam kitab Al-Iqna dijelaskan bahwasanya niatul khuruj minas shalah, niat untuk keluar dari sholat, itu tidak masuk dari rukun, bahkan ya hukumnya mustahab saja, sekedar mubah saja barangkali, boleh saja, yang artinya kalau kita tinggalkan ya tidak ada masalah gitu, tidak kemudian merusak sholat. Ini kalau kata jumhur Syafi'iyah ya, termasuk diantaranya Al-Khatib Asy-Syarbini juga mengatakan hal tersebut. Jadi nggak perlu sebenarnya membaca niat untuk keluar dari sholat setelah salam yang pertama. Wa tartibul arkani, dan tertib rukunnya secara sempurna ala ma dzakarnahu, sesuai dengan apa yang telah kita sebutkan. Ya, ini tentang arkanus sholat, tentang rukun-rukun sholat. Ya, tentang rukun-rukun sholat yang intinya nanti akan ada perbedaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 18 atau 14, nanti dalam mazhab yang lain akan kita temukan perbedaan juga, di mana seperti madhab Hambali mengatakan rukun dalam sholat itu hanya ada 13 gitu ya. Sementara madhab Hanafi mengatakan rukun sholat itu hanya ada 5, begitu kan. Kenapa? Beliau tidak memasukkan niat sebagai rukun sholat, tapi tetap memasukkan niat sebagai syarat wajibnya sholat. Yang artinya ya sama saja, kalau nggak pernah meniatkan sholat sebelumnya ya batal juga sholatnya gitu, seperti madhab Syafi'i. Kemudian madhab Hanafi juga tidak menyarankan membaca Al-Fatihah dengan basmalah, yang mana ini bagian dari rukun. Madhab Hanafi tidak. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku, itu juga bukan bagian dari rukun sholat kalau dalam pandangan madhab Hanafi. Lalu tasyahud akhir itu juga tidak. Membaca sholawat kepada Nabi juga bukan bagian dari rukun. Kemudian salam, tertib, dan tumakninah itu dalam pandangan madhab Hanafi bukan bagian dari rukun sholat. Berbeda dengan madhab Syafi'i yang sangat rentet sekali gitu ya, sangat tertib gitu ya. Itu sesuai dengan madhab Maliki, karena sebenarnya Imam Syafi'i ini juga pernah berguru kepada Imam Malik sehingga mempunyai banyak kesamaan. Maka ada beberapa kesamaan kadang-kadang kita temukan dalam beberapa qadhaya fiqhiyah dalam madhab Hambali, Syafi'i, Maliki, sering kita temukan persamaan. Karena kenapa? Ini punya jalur guru murid. Imam Syafi'i pernah berguru kepada Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pernah berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Baik. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang arkanus shalah. Kita lanjutkan. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani, dan sunnah sebelum masuk kepada sholat ya, sebelum masuk sholat itu ada 2 perkara, al-adzanu wal iqamatu, yaitu ada adzan dan ada iqamah. Ini sunnah. Bahkan ada yang mengatakan kalau di beberapa tempat itu terdengar suara adzan, maka tempat di mana ada bagian atau ada tempat, ada masjid atau ada surau yang mengadakan sholat dan dia mendengar ada adzan di tetangganya, itu sudah cukup baginya untuk tidak melakukan adzan karena sudah terwakili oleh sebelahnya. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani ya. Dan disunahkan setelah sholat itu ada 2 perkara, apa? At-tasyahudul awwalu, syahadat yang pertama ya, wal qunutu fi subhi, dan kunut di waktu subuh, wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan, dan membaca kunut ketika di witir ya, ketika dalam witir sholat witir, finis fisani, dalam pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Wa ayatuha khamsata asyara khoslatan, dan secara posisi ada 5 perkara yang disunahkan dalam sholat ya. Secara posisi ada 5 posisi yang disunahkan dalam sholat, ada 15 khamsata asyara khoslatan. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, inda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram, wa indar ruku'i, ketika mau ruku itu mengangkat tangannya ya sebelum ruku,
wa indar ruku'i warraf'i minhu, dan mengangkat salah satu, wa wad'ul yamini 'ala shimal, ya mengangkat salah satu tangan, kemudian wa wad'ul yamini 'ala shimal, meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri, 'ala shimali, wat tawajjuhu, dan berkonsentrasi tawajjuh, kemudian menghadap kiblat, tawajjuh, wal isti'adzatu gitu ya, termasuk ta'awud juga, wal jahru fi maudhihi, dan membaca jahar fi maudhihi ya, wal israru fi maudhihi, jadi membaca dengan suara yang jahar di waktu sholat jahar, dan membaca sir ketika waktu sir, yang artinya kalaupun Anda sholat sendirian misalnya, kemudian dan waktu itu adalah sholatnya sholat jahar, misalkan sholat maghrib, isya atau subuh, diperbolehkan bagi Anda untuk membacanya secara jahar. Wat ta'minu, dan membaca amin gitu ya. Wa qiraatus surati ba'dal Fatihah, dan membaca surah-surah ba'dal Fatihah. Wat takbiratu 'indar raf'i, dan setiap perpindahan gerakan itu membaca takbir. Wal khafdi, diam, wa qawlu sami Allahu liman hamidah, wal khafdi wa qawlu, dan khufat gitu ya, wa qawlu sami Allahu liman hamidah, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Wat tasbihu fir ruku'i, dan membaca tasbih ketika ruku, bacaan tasbihnya mau subhanallah aja boleh, atau subhanallah bihamdihi boleh, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi itu boleh. Ya, yang jelas membaca tasbih atau yang sesuai dengan apa yang biasa dibaca itu ya. Yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita di zaman-zaman dahulu, mau bacanya seperti apa, yang jelas ada tasbihnya. Ya, wa tasbihu fir ruku'i was sujudi. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini, dan letakkan dua tangan alal fakhidaini, dua tangan di atas paha, fil julusi ketika duduk, yabsutul yusra wa yakbidul yumna, meletakkan yang kanan kemudian mengangkat yang kiri, illal musabbihati, ketika tasbih, kecuali ketika musabbihah, fa innahu yushiru biha musyahhidan. Nah, ketika tasbih itu ya yushiru biha ya, mutasyahhidan, awil iftirashu fi jami'il jalasat, dan duduk iftiras di semua duduk, wat tawarruku fil jasadil akhir, jadi duduk iftiras dalam semua duduk itu duduk yang kita ketahui gitu ya, duduknya itu duduk sempurna, di mana kaki kiri itu diyabsut ya, dijadikan beban, kemudian kaki kanan itu menekuk seperti ini ya, wa yakbidul yumna illal musabbihah, fa innahu yushiru biha mutasyahhidan ya. Wal iftirashu fi jami'il jalasat, duduk seperti sempurna ya, duduk iftiras untuk semua duduk, wat tawarruku fil jalsatil akhirati, untuk duduk akhir posisinya harus tawarruk, posisinya harus tawarruk seperti yang kita tahu, agak miring ke kiri gitu ya. Wa taslimatu tsaniyatu, dan salam yang kedua. Salam kedua itu bagian dari sunnah hay'ah, yang artinya kalau misalkan nih seorang imam ketika salam pertama selesai kemudian dia nggak sengaja atau sengaja buang angin, maka sholatnya tetap sah ya, bukan batal sholatnya. Karena kenapa? Rukunnya sudah selesai di salam pertama, yang artinya salam kedua tidak dikerjakan pun sudah sah sholatnya. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena salam yang kedua itu bagian dari sunnah hay'ah, sunnah posisi saja. Nah, termasuk dalam sunnah hay'ah ini barangkali kalau ada orang yang sholatnya nggak pakai takbiratul ihram, misalkan nggak pakai takbir, ya nggak pakai mengangkat tangan seperti ini ketika takbiratul ihram, langsung begini saja, itu juga nggak masalah. Ya tetap sah sholatnya. Karena kenapa? Ini masuk dalam sunnahnya hayat, sunnah posisi, begitu barangkali. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.